bersama kami ya, SP Rimba Raya di edisi Jumat tanggal 14 2026. Pendengar, musibah kebakaran tentunya akan meninggalkan luka dan kehilangan. Namun di tengah kepedihan itu selalu ada kepedulian yang hadir untuk membantu. Salah satunya datang dari komunitas Gayo Peduli Kemanusiaan atau KGPK yang menggerakkan para relawan untuk turun langsung membersihkan puing-puing kebakaran di Jagung Jagat. Hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana relawan bergerak, apa saja yang dilakukan di lokasi, serta bagaimana kepedulian masyarakat dapat menjadi kekuatan untuk membantu saudara-saudara kita yang bangkit kembali. Oke, baik, pendengar, di ujung telepon kita sudah bersama dengan Kak Ernawati SH CPM CPLA yang merupakan Ketua Komunitas Gayo Peduli Kemanusiaan atau KGPK. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Erna. Pagi Bang, selamat pagi seluruh semua pemirsa yang ada di Nusantara. Iya. Sehat semua. Amin, 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 amin. Luar biasa. Maaf, ini sudah membuat Kak Erna nih sedikit meluangkan waktu untuk RRI Maraya, dan terima kasih tentunya Kak ya. Siap, siap. Oke, baik, Kak Erna, mungkin bisa diceritakan kepada pendengar kita bagaimana awal KGPK mengetahui kondisi kebakaran di Jagung Jagat dan kemudian memutuskan untuk bergerak membantu ke sana. Iya Bang, sebetulnya kami itu dapat informasinya itu dari media sosial, itu dari grup WA Bang. Kita kan ada grup WA Komunitas Gayo Peduli Kemanusiaan Bang kan? Iya, betul. Nah, di situ kita mendapat informasi Iya, mendapat informasi dari grup WA bahwa ada kejadian musibah kebakaran itu 65 Jaya 65 itu kebakaran, berarti kan kode kebakaran. Iya. Jadi kita langsung mencari info ada apa, di mana, lokasi di mana. Akhirnya di situ dapat informasi dari teman-teman BPBD, Tagana dan Damkar bahwa di Jagung Jagat sudah terjadi bencana kebakaran gitu kan. Iya, betul, Nah, betul. setelah itu baru, karena biasanya kita kan penanggulangan pasca bencana nih Bang. Betul, betul, betul. Pasca bencana, jadi kita nggak kejar, kejar di hari H gitu. Iya, iya. Jadi kita cari kumpulkan informasi dulu. Kalau hanya satu rumah, biasanya kita nggak turun Bang. Kenapa? Betul. Kalau di wilayah-wilayah seperti Jagong atau pedesaan itu biasanya gotong royongnya kuat ya Bang. Iya, betul, betul. Saat kita nyampe itu udah selesai Bang. Iya. Diselesaikan oleh masyarakat. Iya, betul. Kemarin itu kita cari informasi terus nih. Berapa rumah? Awalnya 5 rumah, terus bertambah 10 rumah, bertambah 30 rumah. Akhirnya bertambahlah menjadi 95 rumah. Tadi kami karena nggak mau gegabah juga kan. Iya. Dapat informasi terakhir dari Tagana itu jam berapa ya? Kalau nggak salah saya jam 18 gitu. Dapat informasi dari teman-teman Tagana bahwa sudah begitu banyak Bang. Akhirnya kita kesepakatan untuk turun di hari besoknya, hari Seninnya gitu. Iya. Nah, untuk itu kita kan biasa ya Bang, kalau untuk dana itu kita kan nggak punya dana. Iya. Menggalang dana juga kita tidak pernah lakukan itu kan. Iya, tapi betul. Kita selalu bergerak untuk pasca bencananya. Iya. Pasca bencana itu kan berarti pembersihan ya Bang ya. Iya, betul. Kalau di hari H kita berangkat, kita itu cuma nonton doang Bang. Betul. Waktu, kita nonton doang. Kenapa? Karena itu kan ada ranahnya Damkar. Oke. Damkar itu adalah ranah Taman Damkar untuk memadamkan dan pendinginan. Biasanya. Jadi kita pastikan dulu lokasi itu sudah steril dan aman untuk dimasuki oleh para relawan. Karena pada konsepnya untuk melakukan penanggulangan pasca bencana itu jangan sampai kita kena bencana gitu. Iya, betul. Pastikan dulu dari kawan-kawan Tagana gimana lokasi aman nggak untuk turun. Iya. Aman Kak, barulah kita istilahnya
bisa bergerak gitu Bang. Oke, baik, selain rumah yang banyak Kak ya, 95 rumah, apa yang menjadi alasan KGPK memilih turun langsung membersihkan puing-puing pasca kebakaran? Karena, selain banyaknya rumah yang terbakar itu Bang, Iya, kita juga, menyadari bahwa kita tidak punya uang yang bisa kita berikan ke sana, iya, ataupun barang-barang yang bisa kita berikan ke sana, tapi mhm, kita sadar bahwa kita punya tenaga loh, kita oke, punya doa oke, gitu. oke, Kita oke, punya tenaga, kita punya doa, kenapa itu kita lakukan oke, gitu. Dasar itu sih, dasar lebih ke kemanusiaannya dan, memang itu kita lakukan dimanapun gitu kan, nggak harus banyak yang mhm, paling kalau di kota, kalau satu pun kita pasti turun Bang, karena kalau di iya, kota itu sampai 5 hari itu kalau nggak diturunkan, pasukan pasti nggak terbersihkan gitu, tapi kok di kampung-kampung insya Allah terbersihkan gitu Bang. oke. Baik, mungkin bisa diceritakan Kak kepada pendengar-pendengar RRI Rimba Raya ya, ketika para relawan tiba di lokasi, seperti apa kondisi yang mereka temukan di sana Kak? Eee, kalau kondisinya karena kita datangnya juga sudah jam 12 ya, Bang, ya, karena Iya, pasukan kita itu ada yang dari Rusik, ada betul, yang dari Celala, ada yang dari Keto, ada yang mhm, dari Bintang, bahkan ada Jamur Konyel. Jadi untuk, keberangkatan itu tertunda kemarin karena memang jarak tempuh kawan-kawan agak jauh, Bang, ya. Terus, mhm, BBM kita juga, paham sendiri Abang sedang kayak mana modelnya kan. iya, Nah, betul, betul, jadi, banyak kendala di situ, akhirnya jam 12 lah kami nyampe di, Jaung Jeget itu, Bang. mhm, Dan itu kondisinya masyarakat itu sudah mengumpulkan puing-puing yang besar-besarnya. Yang iya, besar-besar itu sudah disingkirkan ke pinggir-pinggir rumah masing-masing gitu, Bang, kan. mhm, Tinggal lagi yang apa namanya, yang kecil-kecilnya kayak abu-abu habis kebakaran itu. iya, iya, Kalau terus yang di depan sana, yang terakhir kami bakti itu baru, baru dirobohkan karena memang bangunannya semi permanen, iya, ada juga mhm, yang, apa namanya, permanen, jadi itu masih bisa kita kita lakukan dengan balok-balok besarnya, Bang, kan kalau oke. yang lain, itu kan udah jadi debu semua, Bang, udah jadi Oh, debu iya, semua, iya, heeh. Jadi makanya saya juga sampai bilang gini ke kawan-kawan kan, "Loh, ini apa sih yang mau kita bersihkan?" Gitu kan. Kita mhm. udah jadi debu semua gitu. Cuman Oh, iya, kalau iya, yang iya, kita bersihkan itu Bang, kita khawatir kan banyak anak-anak dan orang lansia ya Bang ya. Terus iya, ada, yang ini juga yang apa namanya, yang ibu hamil ya, ada ibu mhm, hamil juga. Kita betul, khawatir itu abunya berbahaya Bang. betul, betul, betul Abunya kan sekali. berbahaya untuk, kesehatan, masyarakat, baik yang korban maupun yang, masyarakat yang masih tersisa di depan rumah Iya, itu. Mereka kan nggak sadar tuh, nggak sadar. Sementara kami saja yang baru beberapa menit itu muka kami itu udah nggak tahu bilang kan modelnya kayak iya, gimana mhm, membersihkan itu, gitu kan. betul, betul, Apalagi betul, itu nggak dibersihkan, pasti mhm, dia akan terbang kemana mana yang iya, jalan juga banyak tuh di depan, itu mhm, mereka nggak sadari dengan, mhm, abu-abu yang kecil itu, Bang, tapi itu iya, sangat berbahaya kami lihat. Makanya ini harus dibersihkan secepat mungkin, itu dia. iya, Cuman kemarin kami juga nggak mau gegabah juga ya, Bang, ya. Kita, mhm, harus minta izin dulu, harus yang ada orangnya, Bang, harus ada, iya, tuan rumah di situ, betul, betul, baru betul, kita izin dulu, mhm. "Bapak boleh nggak kami bantu?" Gitu kan. Kalau, Oh, katanya, "Silahkan Bu, kami akan bantu Bang." iya, Tapi kalau, ada juga yang bilang, "Nggak usah Bu, biar kami aja." Nah, kami nggak oh, lakukan Bang, oke, karena oke, karena kita khawatir ya Bang, mhm, mungkin betul, mereka sedang mencari apa, ya. iya, iya, Kita masuk ke sana nanti, jadi masalah kan karena SOP penanganan penanggulangan, bencana juga kita kan punya sendiri di KGPK kan. iya, mhm. Nah, jadi, salah satunya adalah izin izin dari yang punya rumah. Oke, baik, berarti kalau menurut Kak Erna kemarin tingkat keparahan kebakaran tersebut sampai dengan 100% gitu Kak ya? Menjadi abu Heeh, semuanya? iya. Jadi abu, Oh, Bang, jadi mhm, abu. Sampai saya bilang nih sama anggota saya kan, "Ini kita mau ngapain?" Gitu kan, biasanya kita ngangkat-ngangkat, balok ya, iya, heeh, biasanya kan kita, ada barang-barang tersisa begitu ya? heeh, Mhm, pasti ngangkat balok ya, Bang, ya, iya karena betul, foto-fotonya banyak tuh kan, heeh. jadi ini nggak ada lagi yang mau diangkat tuh apa gitu. Akhirnya Oh, ya, iya, 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 pakai skop, pakai mhm, gerek, pakai iya, namanya udah jadi abu
ya Bang. Iya, betul Karena betul betul. lagi Heeh. tinggal itu, yang buat ini juga Bang, Mhm. seng itu udah kayak kerupuk Bang. Ya Seng itu Allah. Mhm. posisinya udah seperti kerupuk, waktu Mhm. kita pegang itu udah gitu, Iya, udah hancur. rapuh gitu ya? Heeh. Mhm. Udah hancur dia Bang. Mhm. Oke, mungkin bisa di-share juga nih kegiatan yang dilakukan oleh relawan KGPK dalam proses pembersihan puing-puing yang ada di sana, Kak. Selain mungkin menyapu segala macam, apa saja yang dilakukan, Kak? Kalau di sana kita masih, karena kemarin waktu juga terbatas, terus sore itu udah mulai hujan rintik-rintik kan Bang, kan Iya, mhm. masih pembersihan lokasi sih Bang. Mhm. Terus rencananya hari Sabtu kita turun lagi ke sana, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Oke, iya iya Hari iya. Sabtu insya Allah kita tidur di sana nih pas pembersihan. Oh, iya iya, Sabtu ini, Kak, ya? Heeh. Besok ya? Heeh. Sabtu ini insya Allah dengan tim Tagana sudah Heeh. merancang kegiatan mau trauma healing kan. Oke oke Tagana oke. dan BPBD kami biasa Mhm. memang kalau ada kebakaran besar kita lakukan itu dengan cara Mhm. kita gitu, secara Tagana dan KGPK, BPBD. Oke, baik, kemudian ada berapa banyak relawan yang terlibat, Kak, dalam kegiatan kemanusiaan ini dan bagaimana pembagian tugas di lapangan? Kalau relawan kita Bang, karena memang maklum namanya relawan tidak ada gajinya, jadi sukarela Iya. dan siapa yang bisa, siapa yang sempat gitu Bang Oke kan. oke, mhm. Qadarullah untuk kesempatan kemarin dari berbagai penjuru hadir, kita terwakilkan ada 10 orang Bang. Oke, ada 10 10 orang orang kemarin ya? yang turun. Untuk hari Sabtu Mhm. kita belum tahu berapa Mhm. pasukannya, karena untuk atas nama relawan kemanusiaan itu, Mhm. bekerja sendiri pun tidak masalah. Iya iya Namanya iya. relawan Bang ya. Iya, betul betul, nggak digaji, Kak, ya? Iya, kalau digaji itu kan pasti semua orang mau ya Bang, Iya, tapi betul. terkadang mereka juga harus memikirkan di rumah, harus Iya, seperti apa ya. betul. Apalagi lokasi mungkin jauh dari tempat tinggal gitu, Kak, ya? Iya Mungkin benar benar Bang, jadi pemikiran itu juga. kemarin kami berangkatnya harus jam 12 baru nyampe sana kan, Mhm. karena nunggu teman-teman yang lain. Oke oke. Baik, kemudian selain tenaga untuk, membersihkan, Kak, apakah KGPK juga memberikan bantuan atau pendampingan lain kepada masyarakat yang terdampak? Seperti Kakak kemarin, barusan bercerita bahwa kemarin itu besok itu akan pergi ke sana. Kira-kira apa yang sudah terbayang untuk dilakukan kepada para korban kita yang ada di sana, Kak? Paling gini Bang, biasanya kita lakukan kalau yang kemarin kita ada bawa beras dan, apa namanya, minyak makan gitu kan, 1 kotak, beras ada 3 ini dari apa, sumbangan dari anggota KGPK, Iya? beras 3 karung, itu kita nggak serahkan di pengungsian Bang, tapi kita langsung ke dapur umum. Oke. Kenapa? Karena dapur umum itu adalah tempat sentral yang paling riskan, paling, berbahaya. Mhm. Karena gini, yang disiapkan itu kan untuk para korban Bang, tapi Iya, betul. keluarganya kan banyak yang datang Bang, mohon maaf Oke, nih. Nah, betul. keluarga yang datang itu ikut nimbrung makan di situ, Oh, maaf maaf iya ya. iya Maksud iya iya. saya seharusnya kalau memang mau berkunjung, bawalah, makanan ala kadarnya di Iya, rumah masing-masing. Ini himbauan betul juga sih betul sebetulnya, betul betul karena kan betul. di Dinsos itu kan sudah dipatokkan Mhm. sekian ratus orang. Jadi yang mereka masak itu segitu Bang, akhirnya Iya nanti yang, korbannya, dapatnya kan jadi sikit-sikit Bang, itu iya, yang saya betul. maksud. Nah, Oke. kenapa kami melakukan, pemberian donasi itu bukan ke apa ya, ke tenda penerimaan donasi. Karena, itu Mhm. kan sudah banyak Bang, sudah banyak Iya. yang berdonasi kan. Mhm. Sementara untuk, yang di dapur itu mereka kan sudah dibatasi sekian, sekian sekian ini diolah kan gitu. Iya. Kita paham, sementara yang makan tuh melebihi Bang, Betul melebihi target betul. yang seharusnya. Ini mohon maaf sekali ya, ini Mhm. himbauan juga kepada masyarakat, Mhm. siapapun yang mau berkunjung kepada keluarga di sana boleh silahkan, tapi Mhm. bawalah bontot masing-masing, Iya, gitu ya. mhm, Karena itu betul. yang disediakan cuma untuk korban, jangan sampai Iya. nanti teman-teman, apa namanya, Tagana kesalahan lagi gitu, saya tidak Iya. mau terjadi untuk Oke. teman-teman saya di lapangan. Mhm, Nah, heeh.
Untuk selanjutnya itu Bang, paling kami trauma healing-nya itu secara apa namanya, permainan nanti itu biasanya ada permainan-permainan anak-anak yang sudah kita Ya. siapkan bersama Tagana. Mhm. Itu udah ada alat-alatnya di kantor Tagana. Terus Iya. nanti tapi saya konsultasi lagi dengan timnya. Nah, selanjutnya itu ada mendengar cerita Iya. kepada para korban. Itu salah satu trauma healing juga, Bang. Mhm. Iya 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 Jadi iya. misalnya ibu-ibu curhat kan itu harus kita dengarkan. Kalau kemarin memang kami nggak ketemu dengan para korbannya, Para korban, memang iya. kita hindari. Takutnya nanti beban mereka masuk kita akhirnya nggak ini lagi kan. Oh iya, oke. Betul betul betul. Jadi paling gitu Bang, nanti curhat-curhatan lah Mhm. paling biasanya Bang. Iya 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 iya. Oke. Baik, kemudian dalam kegiatan kemanusiaan ini Kak Erna, sepertinya tentu akan mendapat tantangan di lapangan. Apa kendala terbesar yang dihadapi oleh para relawan, Kak? Kalau kendala itu terbesar di lapangan, untuk yang kegiatan kemarin, Iya. alhamdulillah nggak ada hambatan Bang, kan paling ya peralatan ataupun angkutan itu. Iya. Angkutan untuk pengangkut puing-puing itu kan Mhm. terbatas Bang. Betul 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 betul. Kalau yang punya saudara, punya truk boleh, Mhm. ada yang nggak punya ini gimana? Cuma Iya. untuk gitu aja Bang. Betul betul betul. Heeh. Iya iya iya. Heeh. Itu menjadi kendala terbesar juga Kak ya untuk para relawan ya? Iya benar. Mhm. Heeh. Heeh, kalau kita Karena kita kan targetnya itu bisa beberapa rumah yang kita selesaikan, Mhm. tapi dengan kendala nggak ada mobil, nggak ada alat, itu jadi kendala. Kita sebetulnya di posko KGPK itu ada skop, ada cangkul banyak kan Bang Iya, kan, cuman mhm. kan jauh, kita naik sepeda motor, nggak bisa Oke, terbawa kemarin Bang. oke. Dan tentunya ini Heeh. mungkin untuk pihak-pihak tertentu ya, yang punya transportasi yang bisa mengangkut ya, berbagai alat untuk membantu pekerjaan di lapangan, mudah-mudahan bisa disiapkan nantinya Kak ya? Iya benar Heeh, banget Bang. heeh. Kemudian Kak, kalau secara respon masyarakat Jagung Jagat terhadap kehadiran dan bantuan dari para relawan KGPK, mungkin Kakak bisa cerita di sini, silahkan. Qadarullah kemarin kita nggak banyak menjumpai masyarakat Bang, karena memang Heeh. kita fokus ke dalam lapangan. Iya. Kita nggak berbaur dengan masyarakatnya gitu. Oke. Mungkin besok Kak ya yang menjadi puncaknya ya, ketika pertemuan KGPK dengan para korban dalam program trauma healing-nya mungkin ya, seperti itu ya? Iya, benar. Oke. Benar banget Bang. Heeh. Kemudian juga ada pertanyaan nih Kak, seberapa penting gotong royong masyarakat dalam membantu korban bencana agar dapat kembali bangkit setelah musibah? Gimana Bang? Heeh. Seberapa penting gotong royong Kak di masyarakat, kalau di sana mungkin kita juga tahu ya, Jagung Jagat ini kan terbanyak sebagian besar sukunya suku Jawa yang terkenal dengan gotong royongnya. Kalau menurut Kakak nih seberapa penting gotong royong masyarakat dalam membantu korban bencana agar dapat kembali bangkit setelah musibah? Kalau untuk itunya Bang, memang kita lihat masyarakat itu dengan segitu banyaknya korban, mereka sudah bisa mengumpulkan setidaknya yang puing-puing besar itu sudah digeser-geser, itu sudah luar biasa ya. Mhm. Sudah satu langkah yang sangat luar biasa. Oke. Dan itu sangat penting. Kenapa? Agar mereka bisa bangkit kembali kan. Cuma Iya. dalam hal ini kita kan harus ketahui lagi status tanah itu apakah milik pribadi atau Oke. disewa atau milik negara. Iya. Nah, Iya. kita nanti sudah punya rencana nih mau begini, ternyata tanahnya bukan milik pribadi Bang. Iya, Malah betul. punya negara, pinjam pakai atau seperti apa. Nah, ini kan jadi Iya. problem lagi Problem Bang. juga si malakama juga Kak ya? Mhm. Nah, makanya kita nggak boleh terlalu masuk sekali Betul, betul. untuk memberi saran dan sebagainya, karena Mhm. sudah ada yang setting juga, istilahnya sudah ada negara kalau memang itu tanah negara, karena Iya. itu tanah negara kan. Mhm. Nah,
Jadi itu mungkin sudah urusannya Pemda, cuman mungkin, masyarakat mau dipindahkan ke mana, itu yang terpenting, kan Betul, gitu. Nah, betul. jika itu sudah terjadi, Mhm, himbauan saya kepada masyarakat yang sedang menggalang dana, mhm. janganlah bawa Indomie atau beras lagi. Mau Iya. makan berapa berapa tahun mereka dengan pemberian kita itu, kan gitu. Oke, oke, Ayo oke. cobalah kasih kailnya, gitu. Mhm, Kailnya itu apa? Jadi bahan-bahannya, sekarang mereka membutuhkan apa, bahan mhm. bangunan, ayo, berbondong-bondong kita membeli bahan bangunan. Itu Oke. yang lebih efektif seperti itu, Bang. Iya, Karena untuk beras itu kan, tahannya cuma berapa bulan, sementara mereka sudah berlebih kan, Iya, karena, iya. banyak pengalaman juga yang sudah di lapangan kami, karena bukan sekali 2 kali kan, Mhm. mengalami kebakaran seperti ini. Itu kalau berlebih biasanya sudah diberikan ke berikan ke siapa, dia tinggal tempat siapa, tinggal lagi di Iya, situ, nggak mungkin lagi dia bawa, nggak mungkin juga iya. dia jual, kan gitu ya, Bang, ya. Betul, 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 betul. Nah, Mhm. coba dia kasih, semennya, Betul, heeh. terus, apa namanya, berbentuk papan, besi, itu lebih Iya, efektif kalau mhm. saya. Oke, kemarin juga ada juga himbauan Kak ya, bahwa memang di sana tidak menerima, bukan tidak menerima sih ya, mereka katakan bahwa untuk Sudah jenis pakaian begitu kan sudah berlebih, kalau bisa dalam bentuk yang lain begitu kan. Juga kemarin juga ada berita oh, di media sosial, entah betul entah tidak nih Kak. Mudah-mudahan betul begitu. Ada heeh. seorang ibu-ibu dari Kabupaten Bener Meriah sampai menyumbang sampai 65 juta. Oh Heeh. iya, kalau ibu itu bener Bang, kalau ibu itu sedang menyumbang dia kemarin. Heeh. Untuk ininya kan, untuk di sana saya juga di media sosial lihatnya. Terus, Iya. itu memang kepedulian sangat luar biasa Luar ya, biasa, patut untuk ancung jempol kita Kak. Heeh. ya Pak? Patut ancung jempol kita kepada ibu ini ya. Iya benar, heeh, kayaknya Mhm. dia memang udah nggak mikirin dunia lagi, heeh, Iya, ke heeh. ke akhiratnya lagi dia memikirkan itu, apalagi suaminya Oke. sudah meninggal ya Bang ya. Iya, 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 betul, betul, Nah, betul. terus, untuk baju itu memang sudah berlebih Bang, itu, di gudang itu sudah penuh mereka. Mhm. Oke. Udah, bukan nggak diterima, cuman saya bilang, kan ada yang konfirmasi ke saya, "Kak, gimana nih kami sudah kewalahan." Saya bilang, "Sudah, nggak apa-apa yang sudah dibawa orang diterima saja, nanti kalau Mhm. ada musibah apa lagi, ya itu disimpan nanti Betul, disampaikan." Saya bilang, betul, "Nggak mungkin juga betul. kita tolak," saya bilang, "iya kan?" Iya, iya betul. Kemudian mungkin Kak himbauan juga nih kepada masyarakat ya yang mendengarkan kita hari ini. Apa yang dapat mereka bantu ya untuk korban jagung jagat di sana tetapi mereka tidak dapat turun langsung ke lokasi. Oh iya, heeh, kalau tidak bisa turun langsung itu sudah banyak apa namanya, buka open donasi ya. Iya, Sudah banyak mhm. yang buka open donasi, kalau KGPK sendiri memang tidak pernah melakukan open donasi gitu Iya, kan, Bang. heeh. Fitnahnya lebih besar. Betul. Fitnahnya lebih besar Iya, daripada, hal-hal yang manfaatnya begitu, Kak, ya? menyenangkan. Heeh, Jadi, iya. sudah banyak, tinggal lagi bagaimana, melakukan koordinasinya. Kalau saya lebih lebih ini langsung aja ke, panitia yang di Jagong Jegetnya gitu, kalau memang Iya, nggak bisa kan, mhm. mungkin, akadnya itu apa, tolong beliin, semen lah gitu, Iya, tolong mhm. beliin kayu lah sekian, tolong Betul. beliin, pasir lah sekian gitu, Iya, jadi oke. Baik, kembali ke KGPK nih, Kak. Bagaimana KGPK heeh. memastikan kegiatan kemanusiaan dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan para relawan dan masyarakat? Oh ya, Iya, kita kebetulan ada SOP-nya sendiri Bang, untuk, sebelum turun lapangan itu kita punya SOP, baik iya, untuk keselamatan pasukan maupun keselamatan, masyarakat yang ada di tempat gitu Bang kan. Nah iya, kita itu biasanya, yang pertama itu tidak apa, selalu meminta izin itu tadi kan, betul. kalau masih ada polisi link itu, polisi lainnya itu Mhm, biasanya kita, menghadap dulu ke aparat desa dan iya, juga aparat, penegak hukum yang ada di heeh, sana. iya, Karena kita harus pastikan dulu di rumah itu ada nggak yang masih tersisa, oke, ada nggak yang masih harus dicari. Kalau mhm, masih ada yang dicari, maka kita akan menunjuk salah satu anggota kita untuk mendampingi keluarga mencari. Dan kemudian itu biasanya tidak terizinkan masyarakat maupun anggota kita mendekat, Bang. mhm, Cukup keluarga disaksikan oleh tim dari aparat penegak hukum iya, maupun, anggota KGPK yang sudah ditunjuk untuk mencari sesuatu itu, Bang. Nah, mhm, jadi, kan
kan mereka yang tahu di mana tempatnya. Nah, terus untuk SOP selanjutnya, karena kita adalah penanggulangan pasca bencana, apalagi bencana kebakaran, itu biasanya masih ada api-api kecil ya Bang ya? Iya, betul. Api kecil yang ini. Kalau masih berasap, itu biasanya saya tidak izinkan untuk pasukan saya untuk mendekat ke wilayah itu. Kita cari yang sudah aman. Betul. Biasanya kita itu telepon dulu ke kawan-kawan Tagana, ataupun kita minta informasi dari grup KGPK. Itu kan ada Tagananya juga, ada BPBD-nya juga, ada Tagananya juga. Kawan-kawan itu di sana seperti apa sudah kondisinya gitu kan? Sudah seperti ini, udah aman kah? Aman, kita masuk Bang. Jadi kalau belum aman kita nggak masuk. Iya, oke. Baik. Beda dengan bencana longsor dan ini ya Bang ya. Iya, banjir. Kita pilih orangnya Bang. Betul. Untuk longsor dan banjir bandang itu nggak bisa sembarangan. Iya, betul. Oke. Keselamatan diri itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar dan lebih penting tentunya ya. Iya. Oke. Baik, terakhir Kak Erna mungkin bisa disampaikan juga kepada masyarakat dataran tinggi Tanoh Gayo agar semangat terus kepedulian dan kemanusiaannya itu senantiasa tumbuh. Ya, ketika melihat saudara kita kesusahan, ketika melihat musibah, bagaimana pesan Kak Erna nih kepada masyarakat dataran tinggi Tanoh Gayo? Iya, pesannya dari saya itu simpel ya. Ayo kita menolong dari hati, karena kita tahu kapan musibah itu datang ke kita. Betul. Karena kita sudah bercontoh, ini adalah sebetulnya contoh yang Allah sedang berikan kepada kita semua, bahwa kepedulian Jagong Jeget ketika bencana alam terjadi, bagaimana mereka mengumpulkan bahan-bahan makanan yang dari kebun-kebun orang, dan masyarakat bergotong royong bersama-sama mengantarkan seluruh hartanya ataupun tanamannya yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang terisolir. Dan mereka sampai ratusan sepeda motor itu berangkat ke daerah-daerah terisolir untuk membawa bahan-bahan makanan untuk masyarakat yang terisolir Bang. Dan itu kami rasakan benar. Makanya ketika mereka kena bencana Bang, itu kayak air Bang, air mengalir. Saya kok cerita itu nangis. Kenapa? Subhanallah. Karena kami waktu ke Linge, ke Rusit itu kan berpapasan dengan mereka Bang. Betul. Bang. Dimana waktu itu minyak pun susah, tapi mereka tidak mengeluh. Mereka antarkan untuk saudara-saudaranya di pelosok sana untuk bisa makan. Alhamdulillah, qadarullah, inilah balasannya. Maka pesan saya, ayo kita saling gotong royong, jangan tutup mata terhadap saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah, karena musibah itu kita nggak tahu kapan datang kembali kepada kita. Dan balasan seperti ini adalah bentuk nyata bahwa ini adalah balasan kebaikan yang pernah dilakukan oleh masyarakat Jagong Jeget untuk masyarakat Aceh Tengah dan lain-lain, seperti itu Bang. Oke, baik, luar biasa. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, dari perbincangan kita hari ini ya, kita belajar bahwa kemanusiaan tidak selalu hadir dalam bentuk yang besar. Terkadang ia hadir melalui tangan-tangan yang mau bekerja, kaki-kaki yang mau melangkah, dan hati yang tergerak untuk membantu. Apa yang dilakukan oleh komunitas Gayo Peduli Kemanusiaan KGPK bersama dengan para relawan di Jagong Jeget menjadi pengingat bahwa ketika musibah datang, kita tidak boleh membiarkan saudara kita menghadapinya sendirian. Oke, baik, Kak Ernawati, SHS CPM CPLA. Wah, susah gelarnya nih Kak ya, panjang nanti Kak. Sebagai Ketua KGPK, terima kasih atas waktunya Kak, atas kepeduliannya yang terus diberikan kepada masyarakat. Semoga seluruh relawan diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan dalam setiap langkah kemanusiaan. Oke, baik, terima kasih sekali Kak ya. Salam untuk teman-teman di sana, mudah-mudahan tetap sukses, tetap sehat selalu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Oke, baik ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, demikian ya perbincangan kita bersama dengan Ketua KGPK Komunitas Gayo Peduli Kemanusiaan. Saya Bang Jibro pamit, mohon undur diri dari program Indonesia Sehat hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Tetap sehat, tetap peduli, dan mari terus kuatkan semangat gotong royong dan kemanusiaan di dataran tinggi Tanoh Gayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.